Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nuafiah dengan NIM 12040101013 dari semester 4 kelas A jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk video kali ini, saya peruntukkan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Rohmanur Aziz, SOSI MAG. Baik, langsung aja soal ujian akhir semester. Yang pertama, gambarkan diagram alur analisis sistem dakwah, berikan contoh kasus sesuai ranah bimbingan dan konseling Islam. Kedua, berikan analisis SWOT tentang kecenderungan gerakan dakwah di Indonesia. Ketiga, jelaskan tahapan operasional metode dakwah reflektif pada praktik bimbingan dan konseling Islam. 4. Bandingkan dan jelaskan metode riset dakwah partisipatif untuk jurusan BKI dan PMI. Kelima, kemukakan makna dakwah wasatiyah menurut Al-Quran, hadis, pendapat ulama salaf, dan pendapat ulama khalaf. Untuk soal yang pertama, yaitu gambarkan diagram alur analisis sistem dakwah, berikan contoh kasus sesuai ranah bimbingan dan konseling Islam. Yang pertama yaitu hasil analisis sistem dakwah terkait dengan bimbingan dan konseling Islam. Saya mengambil contoh dari kasus sudut pandang permasalahan penyesuaian diri. Yang pertama ada identifikasi mat'uh. Permasalahan penyesuaian diri pada kasusnya, seorang konselor atau dai mendapatkan pasien atau mat'uh. Pada tahap ini, tahap identifikasi, diketahui bahwa seorang konselor atau mat'uh mengalami kesulitan untuk menentukan konsep diri. Akibatnya, dalam menghadapi tantangan ketika menjalani kesehariannya, mat'uh mengalami kesulitan untuk membentuk konsep diri yang positif, dan seorang mat'uh ini ingin selalu menyendiri dan tidak mau berdiskusi berbaur dengan teman-temannya. Yang kedua yaitu pemetaan dan desain. Pada tahap ini, seorang dai atau konselor harus mampu untuk membantu menangani permasalahan yang dihadapi oleh konseling atau mat'uh agar dia mampu memiliki keyakinan akan dirinya untuk terus berkembang dan memaksimalkan potensi baik yang telah Allah anugerahkan kepada seorang hambanya. Kemudian perencanaan. Dalam tahap perencanaan untuk mencapai tujuan agar selesaikan permasalahan tersebut, seorang konselor atau dai memberikan pendekatan berupa materi, media, dan metode sesuai tuntutan petunjuk Al-Quran dan hadis. Yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, untuk mencapai tujuan agar terselesaikan permasalahan tersebut, seorang konselor atau dai memberikan pendekatan bisa berupa materi, media, dan metode sesuai tuntutan Al-Quran dan juga hadis. Kemudian media yang digunakan dalam tahap pelaksanaan dengan pendekatan dakwah bilisan sebagai penyampaian dakwah melalui lisan, baik berupa ceramah, nasihat, kata-kata yang baik, halus dan lembut, atau dengan cara komunikasi antara dai dengan mat'uh. Soal yang kedua yaitu berikan analisis SWOT tentang kecenderungan gerakan dakwah di Indonesia. Yang pertama yaitu analisis kekuatan dakwah. Letak kekuatan dakwah Islam secara umum dapat dilihat dari 3 sudut. Yang pertama yaitu dari segi konsep dakwah. Watak inheren dari ajaran dakwah antara Islam dengan dakwah tidak dapat dipisahkan. Dakwah merupakan sifat nubuwah, yaitu sifat dari para nabi dan rasul sebagai manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia kepada jalan kebenaran. Tugas tersebut dilakukan oleh para pengikut demi tersebarnya agama Islam ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, oleh para saudagar, para pedagang di zaman Nabi. Para saudagar ini menjadi bukti bahwa pemahaman dakwah dan semangat memperjuangkan kebenaran telah tertanam dalam setiap gerak langkah muslim, apapun itu profesinya.
Yang kedua, segi potensi umat. Mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam terbesar di muka bumi, yang mana sebagai kekuatan bagi dakwah Islam, apabila potensi, kualitas, dan partisipasi umat Islam itu sendiri dapat termaksimalkan, bisa dari potensi elit, potensi elit ekonomi, dan juga elit pendidikan yang saling kerjasama dengan baik, itu tentu akan menjadi kekuatan dalam dakwah. Yang ketiga, dari segi ormas. Segi organisasi masyarakat Islam lebih tua usianya di negara ini karena sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Organisasi agama Islam yang terbesar pada saat ini adalah Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, dan Al-Wasilah. Adanya ormas di Indonesia sangat penting, yang mana menjunjung tinggi agama Islam dan menyebarkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian, analisis kelemahan dakwah. Dalam dakwah sendiri, masih cukup banyak ditemukan kelemahan di kalangan umat Islam. Konteks dakwah ada 3 hal. Yang pertama, kelemahan dakwah dalam Islam, yaitu dari segi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Kemudian, analisis peluang dakwah. Secara umum, hal yang menjadi peluang pelaksanaan dakwah Islam di Indonesia itu sendiri, yang pertama, keberadaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang memberikan peluang bagi pemeluk agama Islam untuk meyakini, beribadah, dan mengembangkan agamanya masing-masing. Yang kedua, peluang akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, terutama dalam bidang teknologi komunikasi dan media massa. Yang ketiga, jelaskan tahap operasional metode dakwah reflektif pada praktek bimbingan dan konseling Islam. Ada 3 tahap reflektif pada praktek bimbingan dan konseling Islam. Yang pertama yaitu tahap penafsiran atau tahap mendeskripsikan masalah dalam pendekatan reflektif yang berkaitan dengan konseling. Ada beberapa tahapannya. Yang pertama, interpretatif atau tahap mendeskripsikan masalah pada tahap konselor atau tahap selanjutnya. Kemudian fase prosektural atau tahap ini mengarahkan hasil dari satu prinsip sebagai acuan awal, dan yang terakhir, pandangan dunia, tauhid, dan epistemologi. Soal yang keempat yaitu bandingkan dan jelaskan metode riset dakwah partisipatif untuk jurusan Bimbingan dan Konseling Islam atau BKI dan Pengembangan Masyarakat Islam atau PMI. Yang pertama yaitu Bimbingan Konseling Islam atau BKI. Metode riset dakwah partisipasi bimbingan konseling Islam mengarah pada al-irsyad, Islam sebagai bagian integral dari dakwah bi'ahsani al-wal atau perkataan, yang mana mengacu pada individu atau kelompok masyarakat, atau dalam ranah diskusi bimbingan konseling kelompok, bimbingan konseling Islam atau irsyad Islam lebih mengarah kepada proses internalisasi transmisi ajaran Islam. Yang kedua yaitu pengembangan masyarakat Islam. Metode riset dakwah partisipatif pengembangan masyarakat Islam atau takmkin Islam berupa proses transformasi ajaran Islam ke dalam pemberdayaan sumber daya ihsani, lingkungan hidup, dan pemberdayaan umat. Jika disimpulkan, dakwah pengembangan masyarakat Islam berupa turun langsung untuk observasi, melihat secara langsung dalam ranah masyarakat besar atau sebagai bagian dari dakwah bi'ahsani al-amal. Soal yang kelima, kemukakan makna dakwah wasatiyah menurut Al-Quran, hadis, pendapat ulama salaf, dan pendapat ulama kholaf. Yang pertama yaitu menurut pendapat kholaf. Makna wasatiyah berasal dari akar kata wasota. Menurut Muhammad bin Mukrim bin Manzur al-Afriki al-Masyri, pengertian wasatiyah secara etimologi adalah sesuatu yang berada di antara dua sisi.
Islam Wasatiyah sendiri memberikan konsep sebagai jalan tengah untuk solusi permasalahan umat, akan tetapi jalan yang dipakai tidak berlandaskan hukum syarah secara total. Di dalamnya masih campur baur dengan ide barat, dan kebanyakan orang-orang yang ada di balik Islam Wasatiyah orang-orang yang liberal, di mana mereka tidak mau menerima khilafah sebagai bentuk negara dan Islam sebagai ideologinya. Yang kedua, dakwah dalam khazanah Islam klasik. Pengertian wasatiyah terdapat dari para ulama seperti Ibnu Asyur yang berkata bahwa wasatah berarti sesuatu yang ada di tengah atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung, yang ukurannya sebanding dan masih banyak lagi. Jadi berdasarkan pengertian-pengertian dapat disimpulkan beberapa inti makna yang terkandung di dalamnya, yaitu sesuatu yang ada di tengah, menjaga diri dari sikap melampaui batas dan dari sikap mengurangi agama, terpilih, adil, dan seimbang. Baik, itu tadi jawaban saya mengenai soal ujian akhir mata kuliah metodologi dakwah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.